Pada bulan-bulan ini itu sedang terselenggara pemilihan ketua OSIS ya, serentak di Kabupaten Karanganyar. Artinya mereka juga berdemokrasi, belajar berdemokrasi. Nah, kita juga memberikan nilai-nilai belajar berdemokrasi yang baik melalui organisasi sekolah. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast Jadi Tahu, tempat kita belajar demokrasi dan tahapan pemilu dengan cara yang lebih asik, menyenangkan, santai, tapi tentunya banyak ilmu. Nah, di episode kali ini masih tetap bersama saya, Ria. Kalau di episode kemarin kita sudah berkenalan, semoga di episode kali ini teman-teman pemilih nggak bosan atau justru malah makin sayang. Nah, dari teman pemilih sendiri nih, apa kabarnya? Karena di beberapa hari yang lalu kita semua sudah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Nah, pasti aura dan energi kemerdekaannya itu masih sangat terasa gitu. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial sekali karena sesuai dengan makna semangat kemerdekaan kita akan membahas tentang Milkoi 2025. Nah, untuk Milkoi 2025 ini, biar lebih jelasnya, kita akan kupas tuntas langsung bersama dengan narasumber kita juga yang sangat spesial. Oke, baik. Jadi teman-teman pemilih, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial karena beliau ini sudah nggak asing lagi di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar. Karena selain terkenal ganteng nih, narasumber kita juga beliau ini adalah komisioner yang paling muda di antara komisioner yang lain. Mungkin di lingkungan teman-teman pemilih semua juga sudah tidak asing dengan beliau yang satu ini karena beliau sering sosialisasi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena beliau ini adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Karanganyar. Kita langsung saja sambut beliaunya ini, Bapak Andi Sili Pamungkas. Halo Bapak, apa kabar nih Pak? Mbak Ria, alhamdulillah kabarnya baik Mbak Ria. Baik ya Pak ya. Nah, sebenarnya saya ini agak grogi dan senang Pak, karena akhirnya kita bisa ngobrol nih Pak, jadi satu frame di podcast Jadi Tahu. Ngobrol bareng di podcast Jadi Tahu ini Pak. Kalau Pak Andi sendiri senang atau sedih nih Pak? Saya itu tadi meluruskan saja ya, mungkin yang dimaksud Mbak Ria ganteng itu gangguan telinga gitu ya. Enggak dong Pak, kan beneran nih, karena paling muda biasanya. Nah, yang paling ganteng karena paling muda gitu. Teman-teman SDM itu ya ganteng-ganteng gitu. Oke Pak Andi, jadi sebelum kita ke obrolan utama, aku penasaran nih Pak, untuk divisi Bapak sendiri, khususnya di sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat itu sendiri, lagi sibuk apa aja nih Pak? Oke, jadi gini ya Mbak ya, sesuai dengan namanya ya, divisi sosialisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat. Nah, artinya kewajiban utama dari divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih ini memang setelah pasca tahapan ya, terutama bahwa kita masih memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga pendidikan pemilih ya. Sosialisasi ini ya seputar tahapan pemilu atau info-info seputar pemilu, kemudian juga demokrasi itu sendiri seperti apa. Nah, ini yang terus kita laksanakan, terus kita gaungkan begitu ya ketika pasca tahapan ini, karena memang itu kewajiban utama dari divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, kemudian juga kita saat ini sedang mendampingi pemilih pemula ya. Pemilih pemula ini kita sasar di tingkat sekolah SMA ya, SMA, SMK maupun MA, dan kebetulan juga momentum pada bulan-bulan ini itu sedang terselenggara pemilihan ketua OSIS ya, serentak di Kabupaten Karanganyar. Nah, itu kita di KPU Kabupaten Karanganyar kebetulan juga ada program, yaitu pendampingan atau pembentukan komite Milkoi, namanya komite Milkoi. Nah, komite Milkoi ini kita ambil dari pengurus-pengurus OSIS ya, ataupun majelis permusyawaratan kelas di tingkat SMA, SMK maupun MA, itu kita kumpulkan, kemudian kita bentuk komite Milkoi. Jadi komite Milkoi ini dia yang akan menyelenggarakan
tahapan pemilihan ketua OSIS secara serentak di Kabupaten Karang. Oke, baik. Berarti itu siapa aja Pak yang bisa menjadi komite dari Milkoi itu sendiri? Terus nanti dari komitenya itu tugasnya apa saja gitu Pak? Ya, jadi yang menjadi komite Milkoi ini dari pengurus-pengurus Mbak, dari pengurus-pengurus OSIS. Nah, ini biasanya dari Majelis Permusyawaratan Kelas. Itu setiap sekolah itu mengirimkan satu perwakilan untuk menjadi komite. Nah, ini juga kita sebelum membentuk komite, kita juga berkoordinasi dengan dinas terkait ya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Wilayah 6, kemudian juga di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini kan yang membawai madrasah-madrasah ya. Jadi kita berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan atau menyampaikan program kita, yaitu pembentukan komite Milkoi, agar nanti dari dinas maupun dari kementerian ini bisa ikut mengorganisir. Jadi kita juga menyadari kita tidak bisa mengkoordinasir seluruh sekolah-sekolah ya tanpa ada bantuan dari dinas terkait. Nah, oleh karena itu kita menyampaikan permohonan atau pemberitahuan melalui surat maupun koordinasi untuk meminta izin untuk mengumpulkan sekolah-sekolah ini untuk kita sosialisasikan terkait dengan pembentukan komite Milkoi. Nah, kemudian setelah dibentuk komite Milkoi ini nanti akan membentuk sebuah program, kemudian juga membentuk tahapan, menyusun tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini nanti yang akan dieksekusi oleh panitia di masing-masing sekolah. Jadi nanti komite ini kan perwakilan ya dari masing-masing sekolah. Nah, ini setiap perwakilannya ini ketika nanti kembali ke sekolah, dia berkewajiban atau bertugas untuk membentuk sebuah panitia lokal. Nah, panitia lokal ini nanti yang akan menjalankan tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh komite Milkoi. Begitu Mbak Dian. Oke, artinya tadi Pak Andi juga menjelaskan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh komite itu sendiri. Nah, bisa diceritain nggak sih Pak, itu tahapannya mulai dari apa saja sampai nanti bagaimana di akhirnya gitu? Ya, jadi tahapan yang disusun oleh komite Milkoi ini memang kita arahkan ya, kita bikin semirip mungkin dengan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, karena memang filosofi dasarnya komite Milkoi ini ya seperti miniaturnya KPU lah, tapi ini kan tingkat sekolah. Jadi kita bikin persis supaya adik-adik pemilih pemula ini paham atau tahu tahapan pemilu itu seperti apa sih. Kemudian juga ini menjadi pengalaman juga untuk teman-teman tingkat pemilih pemula ini, agar nanti ke depannya ketika menghadapi sebuah pesta demokrasi itu sudah paham tahapan-tahapan yang sudah mereka laksanakan di tingkat sekolah sebagai pengalaman belajar. Jadi tahapannya itu dimulai dari itu tadi ya Mbak, dari perencanaan itu ya, perencanaan penyusunan tahapan. Nah, kemudian nanti ada sosialisasi, kemudian ada pemutakhiran data pemilih. Jadi di komite ini ada 4 divisi. Ada divisi pemutakhiran data pemilih atau mutarle, kemudian divisi pencalonan, ada divisi tungsura, ada divisi sosialisasi. Jadi masing-masing divisi ini ya tugasnya sesuai dengan namanya. Kalau divisi sosialisasi ya dia menyampaikan, menginformasikan setiap tahapan kepada pemilih. Ya, pemilihnya adalah siswa-siswa. Kemudian divisi mutarle ini tugasnya adalah pemutakhiran data pemilih. Jadi kalau di tingkat sekolah itu kan sumber datanya ada di tata usaha ya, tata usaha sekolah. Nah, kemudian data tata usaha sekolah ini disandingkan dengan data kelas, divalidasi. Nah, kemudian ketika itu sudah divalidasi, ditetapkan dalam sebuah berita acara. Nah, divisi pencalonan ini ya nanti dia bertugas terkait dengan syarat pencalonan, kemudian pengundian nomor urut, verifikasi syarat-syarat pencalonan. Kemudian ada divisi tungsura ini ya tugasnya ya penghitungan dan pemungutan suara. Jadi kan ini kan kita bikin semirip mungkin dengan
di KPU ya. Jadi harapannya ini bisa ditata dan dilaksanakan oleh teman-teman pemilih pemula ini ya semirip mungkin dengan yang dilakukan oleh KPU. Oke, baik. Jadi kalau di pemutakhiran data pemilih itu tadi Pak, terus kemudian ada yang namanya itu pemungutan suara. Nah, kalau di sekolah sendiri itu apakah juga guru atau mungkin dari kepala sekolah gitu juga berhak untuk memilih atau cukup di siswanya saja? Ya, jadi kalau di khususnya di Karanganyar ya, di sekolah-sekolah Karanganyar itu karena kalau pemilih ini kan kebijakan sekolah masing-masing ya. Jadi kalau menurut informasi itu semua warga sekolah termasuk guru, karyawan, terus juga petugas kebersihan itu semuanya memiliki hak pilih. Jadi semuanya ikut terlibat dalam pemilihan ketua OSIS. Oke. Nah, katanya di tahun ini juga banyak sekolah yang terlibat dalam Milkoi ini ya Pak ya. Kira-kira Bapak untuk sekolah yang terlibat itu ada berapa banyak? Dan bagaimana cara KPU untuk mengkoordinir supaya semuanya bisa berjalan baik dan lancar? Iya, kembali lagi ya, nanti kita koordinasi awal itu kan dengan dinas terkait ya, dengan dinas pendidikan wilayah 6, kemudian dengan Kementerian Agama ya, yang selaku yang membawahi sekolah-sekolah ini. Nah, kita juga melakukan monitoring ya Mbak ya, kita ada grup untuk monitoring Milkoi ini. Jadi di grup ini ya sebagai ruang koordinasi kita, kemudian juga apabila nanti kita diperlukan untuk monitoring langsung ke bawah gitu ya, ke sekolah-sekolah itu kita juga selalu siap. Kemarin juga kita terakhir itu melaksanakan BIMTEK pendidikan Milkoi ya, pendidikan demokrasi. Nah itu kita diundang sebagai narasumber sekaligus juga memberikan arahan terkait dengan bagaimana menyelenggarakan Milkoi sesuai dengan tahapan yang dilakukan oleh KPU. Nah artinya proses Milkoi ini kan kita 3 bulan ya, sudah dimulai dari bulan Agustus, September, kemudian nanti Oktober. Nah pemilihan serentak ini kan nanti kita mulai di bulan September ya, meskipun nanti setiap sekolah itu dia punya jadwalnya sendiri-sendiri, tetapi pada prinsipnya pemilihan ketua OSIS ini kita laksanakan di bulan September. Nah di rentang waktu 3 bulan ini kita selalu memonitoring dan berkoordinasi dengan teman-teman komite apabila nanti dibutuhkan untuk memberikan materi maupun juga pengarahan di lapangan, kita selalu siap. Jadi ada ruang koordinasi di grup kita. Oke, berarti KPU selalu memonitoring gitu ya Pak ya. Nah ini menarik banget Bapak karena Milkoi di sekolah itu kan pasti KPU selalu konsisten mendampingi ya Pak ya, dari tahun ke tahun itu selalu dimonitori, selalu didampingi. Nah itu apa sih Pak yang menjadi alasan utama KPU selalu konsisten mendampingi Milkoi di sekolah-sekolah ini, gitu, khususnya di Kabupaten Karanganyar gitu Pak? Jadi ya sesuai dengan kewajiban kita ya Pak ya, bahwa kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan pemilih. Nah ini kan momentum Milkoi ini kan kita masuk pada kategori pendidikan pemilih pemula, karena mereka juga nanti akan menjadi pemilih pemula di periode atau di pemilu berikutnya. Nah artinya dari sini, dari proses Milkoi ini kita bisa masuk tidak hanya sekedar memberikan gambaran tata cara pemilihan secara teknis saja, tapi lebih dari itu kita juga memberikan pendidikan politik ya, pendidikan politik secara umum. Artinya di Milkoi ini kalau kita menyampaikan ke teman-teman Milkoi itu ya, kalau kita lakukan monitoring itu kita menyampaikan dan memberikan ilustrasi bahwa demokrasi di sekolah itu seperti demokrasi negara begitu ya, karena kita analogikan sekolah itu sebagai negara, kemudian OSIS itu sebagai eksekutifnya ya, kemudian MPK Majelis Permusyawaratan Kelas itu sebagai legislatifnya. Nah, artinya di situ coba kita berikan gambaran bahwa berdemokrasi negara itu coba kita praktekkan di dalam demokrasi di tingkat sekolah. Nah, artinya di situ juga ada bagaimana peran siswa ini agar lebih lebih aspiratif begitu ya di dalam proses pembangunan
baik organisasi gitu ya, karena mereka kan juga berorganisasi di sekolah ini kan artinya mereka juga berdemokrasi, belajar berdemokrasi. Nah, kita juga memberikan nilai-nilai belajar berdemokrasi yang baik melalui organisasi sekolah. Nah, menjadi penting, kenapa ini menjadi penting? Karena ya kita concern bahwa mereka ini kan generasi penerus ya, artinya demokrasi ini kan memang harus selalu dimulai dari bawah, dari proses pembelajaran sejak dini ya. Artinya mereka nanti ketika sudah berkecimpung di dunia nyata itu mereka sudah memiliki bekal ya, paling tidak pemahaman terkait dengan demokrasi yang baik dan demokrasi yang sehat itu seperti apa. Oke, baik. Nah, kalau di Milkoi itu sendiri ya Pak, ya itu kan berarti sangat penting ya, apalagi untuk generasi muda kita yang saat ini. Nah, kalau Milkoi itu nanti sendiri sudah dilaksanakan, kemudian itu sudah selesai, apakah nanti juga tugas dari komite itu juga selesai? Atau mungkin ada peran lanjutan yang harus dilakukan dari komite-komite itu? Jadi komite Milkoi ini masa jabatannya 1 tahun ya Mbak, dan itu kita ambil rata-rata itu kelas 11 ya, kelas 2 ya berarti. Nah, karena kalau dia sudah kelas 12 atau kelas 3 itu kan sudah sibuk-sibuknya karena fokus ujian dan kelulusan ya. Jadi ketika nanti masanya sudah selesai, 1 tahun selesai ya, berarti nanti kita lakukan reorganisasi ya. Nah, sebelum reorganisasi itu nanti masih ada program pelaporan ya dari KPU. Jadi ada, dan itu kita lombakan Mbak Lia. Jadi ada lomba laporan terbaik, kemudian pendokumentasiannya after movie ya, kalau bahasanya itu after movie, sama kampanye. Jadi ada 3 kategori. Dan itu nanti kita lombakan mana yang kategori laporan terbaik, kemudian after movie terbaik, dan kampanye terbaik. Nah, itu nanti dalam bentuk dokumentasi. Nah, itu kemarin juga bagus-bagus kalau kita lihat laporannya teman-teman itu, kemudian juga dari pengambilan video dokumentasinya juga sangat menarik dan sangat meriah. Artinya teman-teman Milkoi di komite Milkoi dalam menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS ini juga sangat meriah ya. Ada yang kreativitasnya seperti KPPS sungguhan ya, ada dengan seragam unik, kemudian juga ada pakai baju adat. Itu sangat, saya kira sangat menarik dan sangat meriah. Itu menunjukkan antusiasme teman-teman di sekolah itu yang positif dan tinggi. Baik, dan ini Pak terakhir untuk Pak Anies, Pak, apa sih harapannya untuk Milkoi 2025 ini, khususnya untuk adik-adik generasi muda yang sekarang sudah menjalani Milkoi ataupun yang belum, itu harapannya seperti apa? Ya, harapannya untuk komite Milkoi ini karena komite Milkoi tahun ini ada sedikit penurunan ya. Kalau tahun kemarin itu jumlah sekolah yang tergabung dalam komite itu lebih banyak ya, sekitar mungkin kalau dihitung itu sekitar 50-an, dan di tahun 2025 ini ada sedikit penurunan ya. Harapannya nanti yang belum tergabung ya, yang belum, sekolah-sekolah yang belum tergabung itu harapannya bisa menyusul untuk masuk di komite Milkoi. Jadi kemarin juga ada beberapa sekolah yang bergabung gitu, meskipun terlambat ya, tapi itu tidak menjadi persoalan karena sifatnya ini kan proses belajar ya. Harapannya juga ini berjalan dengan baik dan lancar, dan demokratisasi di sekolah itu juga berjalan dengan baik dan lancar melalui penyelenggaraan Milkoi. Dan kedepannya juga semoga adik-adik di tingkat pemilih pemula ini semakin sadar bahwa demokrasi itu memang harus selalu dipupuk dan harus dilaksanakan dengan baik ya, harus dipelajari sedini mungkin di tingkat baik di tingkat organisasi maupun di organisasi sekolah maupun di organisasi yang lain. Karena proses demokrasi itu ya kita paling efektif itu ketika kita belajar di organisasi, maka kita akan mengenali apa itu organisasi, apa itu mengelola organisasi. Oke, jadi seru banget ya Pak ya pembahasan kita kali ini, terutama di tema hari ini Milkoi tahun 2025. Dan terima kasih juga Pak Andis karena sudah berbagi cerita dan pengalaman dan semangatnya
untuk menyampaikan episode Milkoi kali ini. Nah, bisa ditarik kesimpulan Bapak bahwa kalau untuk Milkoi ini bukan sekedar kegiatan rutin, tapi juga wadah untuk belajar demokrasi sejak dini ya Pak ya? Iya. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak untuk episode kali ini. Terima kasih Mbak Ria, luar biasa. Wah, nggak terasa ya teman pemilih, kita sudah berakhir di episode kali ini. Dan untuk pembahasan kali ini seru banget, kita bersama Pak Andis. Kita mulai dari situ, kita bisa belajar Milkoi sampai dari tugasnya, tahapannya, sampai jumlah sekolah yang ikut berpartisipasi dalam Milkoi. Jadi untuk Milkoi sendiri ini bukan hanya kegiatan rutin, tapi juga melahirkan generasi muda Karanganyar yang lebih melek demokrasi dan paham akan tahapan pemilu. Saya Ria pamit undur diri, jumpa lagi di podcast Jadi Tahu episode berikutnya. Bye-bye.